Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang kami hormati, tadi banyak sekali rekan yang bertanya, kemudian kami sudah komunikasi dengan penyidik. Jadi kami ingin update rekan. Yang pertama bahwa benar ya, penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, kedua tersangka telah hadir di Polda Metro Jaya hari ini atau tadi pagi jam 10 WIB hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Kemudian kedua tersangka diperiksa sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga terjadi tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan. Oke, jadi terbongkar lagi nih bukti baru ya. Kalau kemarin yang tersebar itu kayak suara-suara atau rekaman suara, itu kan di part dimana Mail itu sedang menyebutkan nominal ya, nominal yang ya karena awalnya ada tawaran, kemudian ya otomatis Mail menyebutkan nominal tersebut ya dengan angka 5 itu ya, 5M gitu. Namun di video ini yang bakal kita bahas ini ternyata ada part lain nih. Tak semua rekaman suara yang kemarin kita dengar itu di-post ya gitu, atau dibagikan kepada publik gitu. Nah di part ini begitu jelas ya, DRG ini meminta tolong agar Mail itu membujuk rayu NM yang di posisi itu sebenarnya Mail juga belum yakin nih kita itu bakal bersedia atau tidak ya. Kita langsung ke videonya. Silaturahmi, ya yang nggak apa-apa silaturahmi, nanti Mail temuin kok. Yang penting udah ada uang itunya aja, mulutnya dulu gitu dok. Itu santai dok, itu santai. Oke. Ya, jadi nanti pokoknya itu nominal yang tadi Mel sebutin, nanti gimana dokter Reza aja. Kalau dokter Reza emang pengen nih kita anteng, adem, ayem gitu. Kalau emang pengen nyerocos terus, ya udah nggak bisa. Ya jangan lah Mail, Iya. baik aja maunya. Nah, kalau itu aku masih bisa nego apa gimana Mail? Nego. Nah, maksudnya aku kan nanti ngobrol ke suami aku. Masih bisa apa gimana menurut Mail? Coba ya, nanti Mail lihat dulu sih ya. Di sini juga terdengar DRG ini berusaha nego dengan nominal yang disebutkan oleh Mail ya. Dengan nominal yang disebutkan oleh Mail, yang tadinya 5M nih yang disebutin sama Mail, namun yang tersebar ya beritanya saat ini adalah 4M gitu. Maksudnya biar cepat selesai aja sih aku. Soalnya nih kita nih agak susah sebenarnya orangnya. Sumpah, coba nanti Mail Mail coba ya, Mail lihat dulu Iya, gimana. tolongin lah Mail. Aku juga udah berapa bulan ya? Sebulan. Iya makanya nih dokter Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang semua skincare dokter Reza gitu. Terus yang tadi dokter Reza bilang apa? Itu yang klinik itu kita beli di e-commerce. Nah, aku juga nggak tahu. Nah, ini poin yang aku bahas kemarin ya, dimana alat-alat yang bisa kita dapatkan bahkan di e-commerce itu dijual juga, yang seharusnya alat-alat ini tuh tidak diperjualbelikan dengan bebas gitu ya. Masih ada itu langsung, malahan sama aku e-commerce-nya suruh diilangin aja karena emang itu tuh jadi pada saat kalau aku ya bukan klarifikasi, ini cuma menjelaskan ya Mail ya. Jadi kan aku tuh jual treatment juga kalau live, tapi biasanya yang treatment itu yang jelasinnya suami aku yang produk. Nah nanti pasiennya datang ke rumahnya bawa dikirim barangnya, terus dikirim barangnya, treatmentnya tuh nanti di klinik yang semua cabang kayak gitu. Nanti tuh mereka tuh datang bawa alat itu, terus nanti mereka tuh Yang salahnya itu kenapa barang itu bisa tersedia di e-commerce gitu. Dengan mudahnya konsumen itu mendapatkan alat tersebut ya gitu.
ya jar-jar lah gitu. Kalau bisa tebaklah itu apa ya, untuk alat kecantikan yang harusnya itu ya susah untuk didapatkan kalau tidak dengan resep dokter atau izin dari nakes ya gitu. Nah, apa sih caption yang diposting atau yang disematkan oleh postingan atau juga VT dari kreator ini? Kan udah saya post 6 hari yang lalu ya, terbuktikan Reza katanya gitu. Dia beli produk di e-commerce lalu di cancel yang punya produk. Teleponlah nyari tahu ya, pengen ketemu yang punya produk dengan si dia. Ada apa? Karena si wanita Amazon yang beli makanya di cancel. Oh gitu. Ya, jadi kita sudah mengetahui beberapa bukti ya, dia sudah check out barang tersebut melalui e-commerce gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini nih ada sebuah komentar juga yang sepertinya menjadi poin juga. Ini polisi paham nggak sih si dokter itu punya produk overclaim? Kenapa kau tidak tanyakan itu atas dasar apa? Katanya gitu, kasih dia 4M ya, kasih NM itu 4M gitu. Produk kau kenapa? Aneh sih ini polisi katanya gitu. Kemudian ada juga tanggapan dari Macan Papua yang juga memberikan keterangan yang begitu atau komentar yang begitu menenangkan juga ya, nanti ke depannya seperti apa gitu. Katanya jangan kenceng-kenceng, ini akan terbukti setelah ada berita acara tersangka katanya gitu. Mereka kan taunya hanya dari berita acara pelapor, benar sih. Yang sejauh ini kita tahu memang dari berita acara pelapor ya, bahwa ada pemerasan, ada tindak pengancaman gitu ya, ada tindak kejahatan ini dan itu gitu. Nah, tentunya terlapor akan ada BAP, katanya gitu, untuk kuasa hukum dan pembelanya ya tentunya gitu. Ya, belum ada, ya ini kan masih berjalan kasusnya soalnya, nanti kita tunggu aja ke depannya seperti apa gitu. Kemudian komentar dari postingan ini, komentar dari beberapa warganet nih mengenai VT berikut ini. Mail, lu jadi kebawa-bawa, lu intimidasi, lu tekan-tekan, terus si Reza sampai mengeluarkan uangnya. Rupanya tanpa briefing dari Niki ya, lu intimidasi Reza, katanya gitu. Bisa jadi inisiatif si Mail nih, we listen, we don't judge, katanya gitu. Ya, ibaratnya nih gitu, wah capek sih kalau diulang-ulang ya gitu. Kenapa sih harus sibuk nyari Nikita Mirzani untuk memberikan uang nih awalnya? Gini aja deh, kenapa sibuk nyari Nikita Mirzani lewat Dr. Oki, kemudian ketemunya Mail, lewat Mail akhirnya minta diketemukan oleh Nikita Mirzani, itu tujuannya apa gitu. Kalau memang produknya itu oke-oke aja gitu ya, ya harusnya santuy ya gitu. Mau lu review kayak, mau lu jelek-jelekin seperti apa, tapi kalau pada kenyataannya produknya itu baik-baik saja, tidak mengandung ini itu, tidak menyalahi aturan gitu, ya udah gitu. Ini kita juga pasti diem gitu. Makanya ini kita begitu vokal itu karena ada bukti ya gitu. Karena ada bukti sih sebenarnya itu. Oke, next. Ya, memang kalau kita bisa tilik ya, ini jatuhnya bukan pemerasan sih. Ini negosiasi tentang harga ya dari sosok public figure ini gitu. Maunya yang bayar ini seperti apa nih artisnya gitu. Sedangkan setelah disebutkan harganya, ya endingnya harus ada pelaporan seperti ini gitu ya. Ini negosiasi dari asisten ya, dari asisten seorang artis kepada orang asing, kemudian disetujui gitu ya dengan nominal tersebut. Bahkan ada perbincangan untuk nego harga dari nominal yang disebutkan, bahkan juga kalau nggak salah nih yang beredar ada proses pencicilan, nanti kalau kurang bakal ditambahin lagi. Nah itu lucu sih sebenarnya. Nah jadi tindak pemerasannya itu ada di mana? Di titik mana pemerasan yang dimaksudkan gitu ya? Kemudian ada tindak kejahatan dan pengancaman itu di mana? Kan katanya ada beberapa pasal tuh yang dituduhkan sejauh ini kepada Nikita gitu. Jadi ya memang dari pihak terlapornya sendiri itu memang belum mengeluarkan statement apapun ya. Kalau sejauh ini kemarin dari pihak NM, yaitu dari Bang Fahmi Bamit, yaitu kuasa hukum dari Nikita, yang menerangkan sejauh itu bahwa kliennya itu sejauh ini tidak mengenal ya sosok dari DRG ini gitu. Jadi ya santai-santai aja gitu. Itu kenapa Nikita kemarin hari Senin juga
ada sebuah video nanti aku akan tampilkan aja di mana dia begitu tenang menghadapi ini semua gitu. Karena beberapa pendukungnya tidak hanya yang dituduhkan sebagai buzzer aja, tapi ada beberapa tokoh yang menyebutkan bahwa seharusnya ya kasus ini atau Nikita Mirzani sendiri sebagai tersangka statusnya saat ini ya tidak harus ditahan meskipun statusnya sudah tersangka gitu secara valid gitu ya. Bener deh, yakin, percaya. Pasti emosi, bawaannya kesel aja gitu. Aduh ini Nikita Mirzani, ini gimana sih gitu. Sebel deh, pasti sebel kan? Sebel nggak? Udah mikir, duh, udah tanggal segini, pasti dia begini. Nggak taunya meleset. Ya, itu live yang dilakukan Nikita pada hari Senin pada tanggal 3 Maret kemarin, di mana seharusnya kita datang untuk menjalani panggilan kedua gitu ya. Nah, ya begitu tenangnya Nikita menghadapi itu semua gitu ya, karena beberapa dukungan itu terus mengalir kepada dirinya bahwa sebenarnya tindak pemerasan atau juga tindak kekerasan, ancaman atau apapun yang dituduhkan sejauh ini gitu ya, itu tidak terbukti begitu kuat gitu, buktinya tidak kuat gitu loh gitu. Dengan adanya ya polisi yang menerima aja tentunya beberapa laporan, tapi kan nanti bakal dikaji lagi ya. Dan juga ada keterangan dari Irjen Ricky ya, mengatakan bahwa Nikita Mirzani dan Mail itu yang sejauh ini adalah dugaannya sebagai pemeras atau pemerasan, melakukan tindakan pemerasan kepada DRG, itu sebenarnya sepertinya menurut dia adalah bukan pemerasan tapi penyuapan ya. Jadi seperti aku bahas kemarin juga ya. Dan sepertinya Nikita juga, dan sepertinya menurutnya katanya DRG juga harusnya diperiksa dan harusnya juga menjalani pemeriksaan, dan karena penggelontoran uang itu tidak sedikit loh gitu, 4M ya. Awalnya 5M, kemudian 4M, sebut saja 4M deh, yang banyak dibicarakan adalah 4M gitu. Itu uang dari mana datangnya gitu ya, begitu banyaknya nominal tersebut gitu. Walaupun sejauh ini owner brand itu seharusnya memang membayar pajak untuk negara ya tentang pendapatan dan lain-lain gitu ya. Kita dengarkan pendapat dari Irjen Ricky berikut ini. Tentang masalah kapasitas Nikita Mirzani dan Mail sebagai yang diduga sebagai pelaku, ya dikatakan untuk pemerasan. Kemudian Dr. Reza sebagai orang yang memberikan uang. Kalau saya katakan itu bahwa itu menyuap. Gitu loh. Menyuap. Jadi ada tekanan memeras, ada juga yang menyuap stadium. Gitu. Di awalnya saya katakan jangan kita hanya berbicara kepada Nikita Mirzani saja. Reza juga perlu diperiksa. Nah, itu tuh. Saya tidak memihak kemana. Ya. Niki melakukan suatu perbuatan tindak pidana diduga menerima uang 4M. Tetapi kenapa ini mengalir kepada Niki? Siapa yang mengalirkan Reza? Kenapa dia alirkan? Berarti ada something. Ada suatu peristiwa yang harus dilakukan oleh Reza sehingga ini tertutupi. Ya. Kira-kira ada sesuatu yang ditutupi. Komposisinya di balik ketakutan itu apa gitu. Ini juga diperiksa. Kalau saya mengatakan dua-duanya terlibat dalam kasus diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Hanya pertanyaan satu, kenapa dilakukan Reza? Masalah skincare. Kenapa skincare-nya itu harus menyuap orang, harus memberikan uang pada orang? Berarti ada sesuatu yang betul. Periksa dong. BPOM jangan diem. Nah, itu dia tuh. Saya bilang kok BPOM kok tutup mata selama ini banyaknya skincare ini yang betul-betul sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan BPOM itu sendiri. Gitu loh. Jangan mentang-mentang ini didaftarkan online, ya, kemudian tidak diverifikasi dengan benar. Yang penting itu harus lebih teliti lagi ya ke depannya ya. Memang pengusaha skincare ini berkewajiban untuk dipungut pajaknya, pajak negara. Tapi bukan hanya digelontorkan gitu aja, dicek dong. Karena ada laboratorium kan ada. Nah, dicek kadarnya. Betul. Apakah dia ini overclaim? Apakah ini underclaim? Apakah ini isinya di overclaim itu mengandung zat berbahaya, merkuri, ya, ataupun zat-zat kimia yang lain yang mengakibatkan merusak daripada jaringan kulit? Harus diperiksa dong, memenuhi standar atau tidak. Merugikan banyak dan orang. Berani takutnya. BPOM menutup itu perusahaan apabila terjadi seperti itu. Berarti dia memperkaya diri
dengan merusak tatanan hidup masyarakat Nah, banyak. tatanan hidup masyarakat Itu, banyak tuh. Tentang masalah Nikita dan si Reza. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak Irjen kembali lagi nih. Hari ini kan panggilan kedua kepada NM ya untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Gimana tanggapan Pak Irjen mengenai NM yang mungkin dikabarkan hari ini belum juga ada hadir? Apakah Nah, ini wawancaranya pada hari Senin ya, tanggal 3 yang aku bahas tadi atau gitu. seperti apa? Nah, Harusnya kan menghadiri sebagai panggilan seorang gitu, orang tapi tua, ternyata tidak ada panggilan orang untuk masih Nikita melihat gitu. apa? Jadi begini ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu penyidik sudah memberikan kelonggaran itu. Memanggil pertama diberikan alasan. Panggilan kedua tekan kontrak. Sekarang tiba waktunya dia sendiri yang minta tanggal 3 Maret untuk diperiksa. Kan gitu. Nah, dengan alasan apa kita lihat aja, ini kan masih berjalan nih ya. Jangan dulu kita menduga-duga. Kita lihat limitasi sampai nanti sore apakah yang bersangkutan hadir atau tidak. Kalau tidak hadir berarti dia betul-betul memang tidak mengindahkan aturan dan peraturannya. Kalau memang ada panggilan ya, pada kenyataannya memang tidak ada panggilan kepada Nikita sih gitu. Harusnya kalau memang diindahkan seperti itu ya harusnya pihak polisian juga akan bertindak tegas ya gitu. Kalau memang ada panggilan dan dia mangkir-mangkir aja, tapi kenyataannya ya pada hari kemarin ya kita baring-baring aja santai gitu. Apa komentar netizen ya? Dari VT berikut tadi, polisi lagi dipantau masyarakat banyak, jangan sampai berat sebelah, segera periksa skincare Reza, katanya gitu. Ini loh maksudku, katanya gitu, bukan berpihak atau dikit-dikit junjungannya NM bla bla bla, katanya gitu. Harus dua-duanya diperiksa. Ada apa? Kenapa mau memberi uang? Kalau hanya sekedar takut buruk di review, kayaknya masih janggal. Bener sih, ada sesuatu pasti, ada sesuatu. Nah, kemudian ada juga tanggapan dari praktisi hukum berikut ini yang juga menjelaskan memang Nikita tidak seharusnya ditahan gitu ya. Berikut videonya. Pandangan saya, karena saya ditanya selaku praktisi aja ya. Oke, saya menjawab selaku praktisi. Oke, saya memberikan suatu tanggapan terhadap suatu peristiwa yang melibatkan seseorang artis berinisial NM ya. Nah, menurut dugaan saya sepertinya memang NM ini sudah ditetapkan tersangka. Oke, nah sudah ditetapkan tersangka. Memang kalau normatif hukumnya, ya kan, seseorang yang ditetapkan tersangka itu wajib harus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, harus dan wajib sebenarnya dia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Akan tetapi, ya kan, penyidik berwenang menilai pemeriksaan tersebut patut untuk menahan seseorang tersangka atau tidak perlu dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Statusnya memang tersangka, tapi bukan berarti harus segera ditahan gitu. Saya rasa penyidik berkesimpulan tidak perlu dilakukan penahanan, juga. Makanya nggak perlu dikejar NM itu. Menurut saya pandangan subjektif daripada penyidik terkesan bahwa NM ini sebenarnya nggak perlu dilakukan penahanan sehingga mereka tidak terlalu mendesak seperti itu. Ataupun pandangan itu kan bisa didasarkan dari pasal yang diterapkan oleh penyidik. Mungkin pasal-pasal yang diterapkan oleh penyidik memang tidak layak untuk menahan seseorang atau tidak patut untuk menahan seorang artis tersebut yang berinisial NM. Jadi makanya sampai sekarang kan penyidik tidak melakukan aksi-aksi yang preventif kan terhadap NM. Jadi menurut saya, ini kepada masyarakat juga ya, masyarakat Indonesia, kepada pengacara daripada Ibu Reza Gladys selaku pelapor, selaku korban. Nah, kelihatannya adalah penetapan tersangka terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Menurut saya dugaan pasalnya memang tidak layak untuk menahan NM. Makanya penyidik secara subjektif menilai tidak ada perlu lakukan upaya paksa. Nah, dugaan saya seperti itu. Jadi kalau memang ada pendapat dari praktisi hukum yang aku sebutkan tadi di awal. Disclaimer dulu. Subjektivitas ketika memeriksa NM, ya saya rasa itu kewenangan full ada di mereka. Jadi kita hanya bisa mendorong hukum itu ditegakkan saja. Nah, tapi ingat, seseorang itu layak ditahan atau tidak adalah kewenangan penyidik dan subjektivitas penyidik. Nah, oke, kita baca sedikit komentar dari VT berikut tadi ya. Kalau menurut saya, Dr. Reza Gladys juga salah. Kenapa dia kok nggak dari awal laporin kalau diancam, kenapa malah masih nego-nego? Berarti produknya juga nggak bagus, katanya gitu ya. Kemudian Bapak ini menanggapi kasus Nikita Mirzani sangat bijak dan berkelas, walaupun bukan pengacaranya NM gitu ya. Sehat-sehat selalu dan panjang umur buat Bapak sekeluarga, katanya gitu. Ya.
nominal yang digelontorkan ya untuk memberikan uang atau menyogok gitu ibaratnya kepada adik kita itu jumlahnya ada 4M gitu. Itu nominalnya sangat banyak gitu. Nah, itu juga patut dicurigai karena dugaan sejauh ini yang mulai tersebar adalah tentang TPPU ya gitu, tindakan pidana pencucian uang juga gitu. Itu banyak loh nominalnya gitu. Itu juga harus diperiksa dua-duanya seperti aku sebutkan tadi ya. Kemudian juga ada komentar dari Emma Waroka ya. Sekalian mengakhiri perjumpaan kita kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, justru itu yang bisa berorientasi kepada TPPU. Wah, bakalan seru abis nih. Asli deh, udah gak sabar banget nunggu dibuka di publik, dibeberin semua bukti-bukti kronologis, pernyataan saksi-saksi, rekaman-rekaman suaranya ke kita semua. Karena kalau menurut Bapak pengacara tadi, justru uang yang diberikan kepada Nikita Mirzani, ya, siapa yang memberikan itu yang akan malah bisa diusut dan diproses dengan kecurigaan diduga TPPU gitu loh. Berarti ini sama aja senjata makan tuan. Gak sabar nunggu episode berikutnya. Ayo, kalau kalian gimana? Tebak-tebakan yuk. Siapa yang bakalan menang? Nikmir apa Dr. Reza? Seru-seru.